Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailur Rifah dengan NIM 2381050037 dari kelas 3B. Di sini saya akan mengerjakan latihan praktikum pertemuan ketiga dan keempat tentang persamaan diferensial tak eksak dan persamaan diferensial orde 1. Baik, langsung saja ke cara pengerjaan latihannya. Yang pertama itu pada pertemuan ketiga kita akan mengerjakan tentang persamaan diferensial tak eksak. Persamaan diferensial tak eksak dikatakan tak eksak apabila do M per do Y tidak sama dengan do N per do X. Jadi suatu persamaan diferensial tak eksak ini dapat diubah ke persamaan diferensial eksak dengan mencari faktor integrasinya. Baik, untuk soalnya yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan metode faktor integrasi, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah x dx ditambah xy dy sama dengan 0. Berdasarkan soal, kita dapat pisahkan menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama x kuadrat ditambah y kuadrat tambah x dan bagian kedua xy. Kita ketikkan kedua persamaan tersebut pada lembar kerja Maple. Yang pertama yang persamaan bagian pertama, misal kita beri nama A persamaannya. Titik 2 sama dengan untuk memisahkan nama persamaan dan persamaannya. Lalu buka kurung x, y. Tutup kurung tanda panah x kuadrat x pangkat 2 ditambah y kuadrat ditambah x, titik koma lalu enter. Selanjutnya kita buat juga persamaan bagian duanya, yaitu xy. Kita misalkan beri nama persamaannya b. Titik 2 sama dengan buka kurung x, y, tutup kurung tanda panah x bintang y, titik koma lalu enter. Selanjutnya kita gabungkan kedua persamaan tersebut menggunakan dengan aturan persamaan diferensial yang ada di Maple, yaitu dengan sintaks div. Misal kita beri nama PD1, persamaan diferensial 1, titik 2 sama dengan A buka kurung x, y, buka kurung x, tutup kurung ditambah b buka kurung x, y buka kurung x, tutup kurung di bintang untuk mengalihkan. Kemudian kita ketik sintaks div itu untuk turunan. Buka kurung y buka kurung x, tutup kurung x, tutup kurung lalu titik koma lalu sama dengan 0, titik koma lalu klik enter. Itu untuk persamaannya. Selanjutnya kita ketikkan with the tools. With buka kurung the tools, tutup kurung titik koma lalu klik enter. Ini untuk perintah khusus diferensial. Kemudian kita cek apakah persamaan tersebut eksak atau tidak eksak, yaitu persamaannya yang diberi nama PD1 ya. Jadi misal kita ketikkan C titik 2 sama dengan OD advisor. Buka kurung yang mau dicek kan yang persamaan ini ya, x kuadrat plus y kuadrat plus x plus xy y sama dengan 0. Berarti PD1 kita ketikkan PD1, buka kurung siku, ketikan eksak, tutup kurung siku, lalu tutup kurung, titik koma, lalu klik enter.
Nah, ternyata hasilnya 0. Dan itu artinya berarti PD-nya, persamaan diferensialnya, tidak eksak. Nah, kemudian kita cari bentuk sederhana dari soalnya dengan menggunakan sintaks simplify atau yang artinya menyederhanakan. Misal kita ketikkan cek titik 2 sama dengan simplify buka kurung ketik div untuk turunan, buka kurung A, buka kurung buka kurung X, Y, tutup kurung, Y, tutup kurung, dikurangi div, buka kurung B, buka kurung X, Y, tutup kurung, X, tutup kurung per B kapital, buka kurung X, Y, tutup kurung, lalu kita tutup kurung ininya, lalu titik koma, lalu klik enter. Nah, untuk bentuk yang sederhananya. Selanjutnya kita mencari faktor integrasi dengan cara mengubah jawaban yang menyederhanakan menjadi bentuk eksponen dengan ketikan misal f titik 2 sama dengan eksponen, pakainya sintaks exp ya dalam mapel. Kemudian buka kurung int itu untuk integral, kemudian buka kurung yang kita akan ubahkan yang sederhananya ya sama yang sudah disederhanakan, dan itu namanya cek. Berarti kita ketikkan cek koma x, tutup kurung titik koma, lalu klik enter. Nah, didapatkan x ya. Kemudian selanjutnya kita mengalihkan persamaan diferensial awal dengan hasil faktor integralnya dengan mengetikkan misal PD2 titik 2 sama dengan PD1 dikali hasil tadi menjadi yang bentuk eksponennya ya, bintang F berarti ya, lalu titik koma, lalu klik enter. Nah, selanjutnya kita setelah didapat persamaan diferensial barunya, selanjutnya kita mengecek kembali apakah persamaan tersebut eksak atau belum dengan mengetikkan misalkan G titik 2 sama dengan OD advisor untuk mengecek ya, OD advisor buka kurung PD2, yang mau dicek PD2 nya ya, yang persamaan diferensial baru, dan itu namanya PD2. Jadi kita ketikkan PD2 koma buka kurung siku ketik eksak, tutup kurung siku, tutup kurung, titik koma, lalu klik enter. Nah, ternyata persamaan diferensial yang barunya eksak. Nah, selanjutnya untuk langkah terakhir kita cari solusi umum dari persamaan diferensial yang sudah eksaknya, yang sudah didapat dengan mengetikkan solusi titik 2 sama dengan dissolve. Kan untuk mencari solusi umum sintaksnya kan dissolve perintahnya ya pada Maple, dissolve berarti buka kurung PD2 koma eksak buka kurung siku eksak tutup kurung siku koma implicit implicit ini untuk persamaan yang tidak dinyatakan secara langsung dalam bentuk Y sama dengan Fx ya. Implicit tutup kurung lalu titik koma lalu klik enter.
Nah, ini untuk solusi umumnya dari persamaan diferensialnya, yaitu 1/4 X pangkat 4 ditambah 1/2 Y kuadrat X kuadrat plus 1/3 X pangkat 3 plus C 1 sama dengan 0. Nah, karena bentuknya sudah paling sederhana, jadi kita tidak perlu menyederhanakan persamaannya lagi. Lanjut ke soal yang pertemuan keempat, yaitu yang membahas tentang persamaan diferensial orde 1. Bisa kita ketikkan dulu untuk judulnya ya. Persamaan diferensial orde 1. Nah, bisa kita beri warna. Misal kita ingin warna ungu, tulisannya kita warna biru. Lanjut. Nah, persamaan diferensial orde 1 ini adalah persamaan yang hanya memiliki turunan pertama, yaitu dy per dx. Nah, untuk soalnya yaitu gambarkan bidang arah dari persamaan diferensial orde 1 berikut. Untuk soalnya, Y aksen sama dengan Y dalam kurung 1 dikurangi Y, dengan X sama dengan interval negatif 2 sampai 2 dan Y-nya dari 0 sampai 1. Yang pertama, kita ketikkan dulu with the tools. Karena with the tools tadi sudah kita ketikkan, maka selanjutnya kita ketikkan with plots untuk membuat grafik persamaan diferensialnya. With plots, tutup kurung lalu titik koma lalu klik enter. Nah, selanjutnya kita ketikkan soalnya ke lembar kerja Maple. Tadi kan soalnya Y aksen sama dengan Y dalam kurung 1 dikurangi Y. Nah, misal kita beri nama persamaannya PDB. PDB itu persamaan diferensial biasa. Kemudian ketik D untuk turunannya ya. Sama aja dengan Y aksen turunan pertama. Jadi buka kurung Y tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan Y buka kurung X tutup kurung bintang buka kurung 1 dikurangi Y buka kurung X tutup kurung lalu titik koma lalu klik enter. Nah, kita sudah menuliskan soalnya. Kemudian kita cari solusi umum dari persamaan diferensialnya dengan sintaks dissolve ya. Ingat, untuk mencari solusi umum itu kita menggunakan sintaks dissolve, yaitu kita ketikkan solusi titik 2 sama dengan dissolve buka kurung apa yang akan kita cari solusi umumnya, yaitu persamaan ini ya yang PDB. Berarti kita ketikkan PDB namanya. Nah, lalu titik koma lalu klik enter. Nah, ini untuk solusi umumnya, yaitu Y sama dengan 1/1 plus E pangkat negatif X C1. Nah, selanjutnya kita buat sebuah fungsi dengan konstanta. Karena ini C1, kita buat fungsinya dengan konstanta, yaitu bisa kita ketikkan misal tadi kan H titik 2 sama dengan buka kurung X, C tutup kurung tanda panah
lalu kita ketikkan hasil solusinya ya, berarti 1 per 1 plus E pangkat negatif X itu kan eksponen, berarti ketikan EXP ya, buka kurung negatif X tutup kurung bintang C, lalu titik koma, lu klik enter. Nah, selanjutnya kemudian kita buat grafik dengan ketikan C sama dengan, misal tadi kan intervalnya kan negatif 2 hingga 2. Nah, dari negatif kedua kan berarti kan ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, berarti ada 5 kan. Berarti kita ketikkan misal C sama dengan 1 dengan batas intervalnya negatif 2 hingga 2. Kita ketikkan misal P1 titik 2 sama dengan plot buka kurung H buka kurung X, 1 tutup kurung, koma X sama dengan intervalnya dari negatif 2 ke 2. Lalu kita ingin kita beri warna, misal kita ingin beri warna biru, kita ketikkan blue, lalu tutup kurung, lalu titik koma, lalu koma. Nah, ini kita bisa buat secara langsung, biar cepat kita salin saja ya. Nah, lalu kita buat lagi, misal C2, berarti ini P2 X, 2, misal kita warnanya warna merah, berarti kita ketikkan red. Lanjut kita buat lagi grafiknya dengan warna yang berbeda, berarti C3, berarti ini P3 H plot dalam kurung H dalam kurung X, 3, kita beri warna coklat brown, titik koma, lalu kita buat lagi P4 titik 2 sama dengan plot H buka kurung H buka kurung X, 4 tutup kurung, koma X sama dengan negatif 2, kita beri negatif 2 kedua, colornya kita misal black, lalu tutup kurung titik koma, lalu kita buat lagi intervalnya kan 5 ya sebenarnya, jadi kita buat lagi yang terakhir yaitu P5 kita beri warnanya green misal, lalu titik koma, lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya kita buat grafik dengan sintaks dplot. Untuk membuat grafiknya kita ketikkan dp titik 2 sama dengan dplot buka kurung pdb, koma y dalam kurung x, koma x sama dengan intervalnya dari negatif 2 sampai 2, kemudian y nya sama dengan 0 sampai 1, tutup kurung, lalu titik koma, lalu klik enter. Ke langkah terakhir, kita munculkan semua grafik yang telah kita buat dengan ketikan perintah display. Maka kita ketikkan display buka kurung kurawal dp, p1, p2, p3, p4, p5,
tutup kurung kurawal, tutup kurung, titik koma, lalu klik enter. Nah, ini untuk grafik bidang arah dari persamaan diferensial orde 1, Y aksen sama dengan Y dalam kurung 1 dikurangi Y. Untuk soal yang kedua pada pertemuan keempat, yaitu gambarkan bidang arah dari persamaan diferensial orde 1, Y aksen X sama dengan X dikurangi 2, X sama dengan negatif 2 hingga 2, Y sama dengan 0 hingga 10. Jadi pertama kita ketikkan dulu soalnya pada lembar kerja mapelnya. Misal kita beri nama persamaannya PDB 1. Tadi kan PDB nya udah dipakai, jadi kita ketikkan PDB 1. Titik 2 sama dengan tadi soalnya Y aksen X sama dengan X dikurangi 2. Jadi Y aksen berarti itu sama aja dengan D buka kurung turunan pertama ya, buka kurung Y tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan yaitu X kurangi 2 titik koma lalu klik enter. Selanjutnya kita cari solusi umum dari persamaan diferensial Y aksen X sama dengan X dikurangi 2, yaitu dengan menggunakan sintaks dissolve, yaitu kita ketikkan tadi solusi kan sudah, berarti kita ketikkan solusi 1. Titik 2 sama dengan dissolve buka kurung, kan yang mau dicari solusi umumnya yaitu PDB 1, berarti kita ketikkan PDB 1 tutup kurung titik koma lalu klik enter. Nah, untuk solusinya yaitu Y sama dengan 1/2 X kuadrat dikurangi 2X ditambah C1. Nah, selanjutnya kita buat sebuah fungsi dengan konstanta. Bisa kita ketikkan misal K titik 2 sama dengan buka kurung X, C tutup kurung tanda panah. Tadi kan hasil solusinya 1/2 X kuadrat dikurangi 2X plus C1. Kita tulis 1/2 X kuadrat X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah C titik koma lalu klik enter. Selanjutnya kita buat grafik ketika C1 kan tadi intervalnya kan dari negatif 2 hingga 2, itu kan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, itu kan ada 5 ya, berarti ketika C1, C2, C3, C4, C5. Nah, kita ketikkan misal kita beri nama Q1 titik 2 sama dengan plot itu untuk grafik ya, buka kurung, tadi kan fungsi yang udah dirubahnya kan menjadi konstanta. Dengan konstanta kita buat sebuah fungsi dan konstantanya kan K ya, kita beri nama K, berarti kita ketikkan K kapital lalu buka kurung saat C1 berarti X, 1 tutup kurung, X sama dengan intervalnya kan tadi negatif 2 hingga 2. Lalu kita beri warna, misal kita mau beri warna abu, kita ketikkan gray tutup kurung titik koma. Nah, kita bisa salin ini untuk nah, kita Q2 ini saat C2 ya. Jadi ini X, 2. Lalu kita ganti warnanya jadi merah, berarti kita ketikkan red titik koma, lalu kita buat lagi saat C3 dengan Q3 kita ubah warnanya jadi biru, kita ketikkan blue, lalu
titik koma, lalu kita buat lagi grafiknya hingga C5 dan warna dengan warna yang berbeda. Ini berarti C4 ya. Titik 4 plot ke ininya 4 ke X,4. Kita ganti warnanya jadi brown atau coklat. Lalu untuk kurung titik koma, lalu kita buat lagi yang buat C5. C5 ganti 5, kita ubah warnanya jadi hitam, black. Lalu titik koma, lalu klik enter. Nah, selanjutnya kita buat grafik dengan sintak dplot. Untuk membuat grafiknya, kita ketikkan dp titik 2 sama dengan dp 1 titik 2 sama dengan dplot buka kurung. Tadi kan pdb 1 ya, berarti pdb 1, y buka kurung x tutup kurung, x nya kan tadi negatif 2 hingga 2, kemudian y nya itu y sama dengan 0 hingga 10. Lalu tutup kurung, titik koma, lalu klik enter. Nah, kemudian yang langkah terakhirnya, kita munculkan semua grafik yang telah kita buat dengan ketikan perintah display. Buka kurung ke kurung kurawal dp1, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, tutup kurung kurawal, tutup kurung, titik koma, lalu klik enter. Nah, ini untuk gambar bidang arah dari persamaan diferensial order 1Y aksen X sama dengan X-2. Mungkin cukup sekian saja untuk video pengerjaan latihan pertemuan ketiga dan keempat. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.